segala. Mantap, jadi mantap ini bosku. Wah, ya super crispy, super kribo bosku. Dan ini sebelum kita racik untuk bumbunya, kita perkenalkan dulu ya untuk bumbu-bumbunya itu apa saja dan nanti takarannya berapa. Nah, kita kenalkan dulu dan disimak sampai selesai bosku ya. Dan ini untuk ayamnya 10 kilo ya. 10 kilo itu 5 ekor ya. Kita ambilnya ayam satu ekornya itu 2 kilo. Satu ekor 2 kilo. Dipotong jadi 24. Itu untuk harga 5.000. Nah, untuk cara memotongnya seperti ini. Nah, dibesar-besar seperti ini biar nanti bumbunya meresap sampai ke dalam. Nah, dan untuk pahanya juga seperti ini ya. Nah, dan ini usahakan itu dicuci sampai benar-benar bersih, bosku ya. Ya, dari lendir, dari darah itu harus dicuci sampai benar-benar bersih dan ditiriskan. Nah, ini kita tiriskan ya. Nah, ini sampai benar-benar tiris. Nah, ini kita kenalkan untuk bumbunya. Ada garam 100 gram ya. 100 gram atau 5 sendok makan ya. Dan ini untuk ketumbar 10 gram dan untuk lada 10 gram. Untuk bawang siungnya juga 10 gram. Dan untuk micin ya terserah micinnya itu micin apa penyedap rasa bosku ya. Itu 10 gram. Dan untuk kaldu ayamnya 100 gram. Nah, 100 gram bosku karena apa? Ya karena ayamnya itu 5 ekor 10 kilo ya. Nanti bisa dikalikan dan dibandingkan ya. Untuk satu ekornya berapa itu bisa nanti dikalikan sendiri ya bosku ya. Nah, oke, langsung saja kita racik untuk bumbunya. Kita pakai manual. Yang pertama kita haluskan untuk bawang putihnya dulu. Nah, bawang putihnya kita haluskan sama garam. Kita haluskan, ini kita ulek pakai manual bosku. Karena kenapa kok Bang Sipel bikinnya bumbu pakai manual? Nah, kalau diulek pakai manual itu rasanya lebih sedap bosku ya. Semua bumbu kalau pakai manual itu lebih mantap, lebih sedap. Untuk lebih cepatnya gitu pakai blender. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau sudah halus ya, kita masukkan untuk merica ya 10 gram. Nah, terus ketumbar sama 10 gram. Nah, kita aduk dulu, diulek lagi. Nah, biar menyatu bosku ya, bumbunya itu biar menyatu jadi satu. Nanti biar mantap, lebih sedap nanti ya bumbunya. Dan monggo silahkan dicoba ya buat sedulur semua. Dan ini bisa juga untuk jualan bosku ya. Karena di sini kita belajar bareng, sukses bareng-bareng ya. Bisa juga untuk makan di rumah ya untuk sehari-hari sama keluarga atau buat anaknya untuk bekal sekolah bisa. Nah, terus kita masukkan untuk micin ya, penyedap rasa. Nah, terserah penyedap rasanya yang merek apa, yang penting penyedap rasa. Nah, kita tuh nyampurnya bumbu satu-satu ya biar tercampur, lalu kita masukkan yang satunya lagi seperti itu ya. Jangan jadi satu langsung kita ulek ya, nanti nggak tercampur ya. Kalau satu-satu seperti ini otomatis nanti bumbunya bisa menyatu, bisa tercampur. Nah, terus kita masukkan kaldu ayam ya, bisa Royco, bisa Masako, terserah 100 gram. Nah, yang kaldunya ayam ya bosku, terserah merek Royco apa Masako bisa. Nah, dan ini kita haluskan, usahakan sampai benar-benar merata ya biar menyatu untuk bumbunya. Adalah oke, jangan lupa dibantu di like dan juga di share bosku ya, dan juga di share sebanyak-banyaknya, siapa tahu ini bermanfaat buat sedulur semua yang belum punya usaha ya,
punya usaha semoga nanti bisa punya usaha sendiri, ayam goreng, ayam geprek, rumah makan seperti itu ya. Dan kita di sini belajar bareng, sukses bareng-bareng. Nah, oke. Usahakan sampai bener-bener rata ya, biar menyatu bumbunya. Diratakan. Nah, kalau sudah bener-bener halus, kita siapkan wadah nanti untuk marinasi. Nah, itu untuk airnya 1 liter, bisa juga Ya, wadah yang bersih. nah, itu 5 gelas bosku ya, 5 gelas. Nah, ini wadahnya yang bersih, kita masukkan bumbunya. Nah, kita marinasi basah bosku ya. Nah, ini untuk yang kedua, bumbu yang kedua, yang tadi yang untuk jualan tadi sudah, tadi 20 kilo. Nah, ini untuk pesanan bosku ya. Makanya kita bikin konten sekalian untuk bocorkan bumbu resepnya ayam goreng crispy-nya Bang Sipal. Nah, siapa tahu bermanfaat ya buat sedulur semua yang ingin mau buka usaha. Nah, ini kita masukkan bumbunya, terus airnya. Airnya kita masukkan 5 gelas ya, atau bisa 1 liter. Itu untuk 10 kilo. Nah, diaduk dulu sampai bener-bener larut ya. Untuk bumbunya itu bener-bener larut, nggak ada yang nggak larut. Pokoknya usahakan sampai bener-bener larut itu untuk bumbunya, biar nanti menyatu. Oke, kita tambahin lagi untuk airnya. Nah, ini bisa di sedikit ya, hop. Nah, ini nanti kalau kita rasakan dulu, nanti kalau sudah pas baru kita tambahin lagi untuk airnya. Seperti itu. Ya. Jadi sudah gitu, langsung kita masukkan untuk ayamnya. Nah, ayamnya. Oke. Dan diusahakan untuk nyuci ayamnya itu bener-bener bersih loh ya. Bener-bener bersih dari lendir sama darahnya ya. Darah sama lendirnya itu bener-bener bersih. Dan ditiriskan. Nah, dan ditiriskan. Airnya itu biar tiris. Biar nanti bumbunya meresap. Jadi nggak ketambahan air nanti ya. Mantap, langsung kita aduk. Diaduk bener-bener rata. Dan itu ya, untuk marinasinya itu terendam bumbu. Ayamnya itu terendam bumbu. Usahakan terendam bumbu. Diaduk lagi gini. Nah, gak apa-apa, tangannya sudah bersih. Nah, tuh, pokoknya diaduk sampai bener-bener rata. Terus diratakan biar ayamnya biar terendam bumbu. Nah, terus kita tutup ya, kita tutup, kita diamkan, kita bacem, kita marinasi, kita bacem selama 5 jam ya. Semakin lama untuk marinasinya, bacemnya itu nanti semakin meresap untuk bumbunya. Dan bisa juga dimasukkan ke kulkas ya, tapi jangan sampai membeku loh ya, cukup dingin ya gitu ya. Dan nanti untuk proses penggorengannya nanti kita langsung di tempat jualan bosku ya. Oke. Nah, oke ngelor ya. Dan ini ayamnya yang tadi dimarinasi ya selama 5 jam. Nah, ini kita sekarang kita goreng ya di tempat jualan langsung ini bosku ya. Dan ini tadi sudah goreng. Ini gorengan yang ketiga. Oke. Nah, ini ya untuk bagian dada. Nah, oke ya, ini ayamnya sudah ditaruh di tepung. Tepungnya tanpa dikasih bumbu. Nah, ini tepungnya pakai karungan ya, seperti ini. Nah, ini untuk airnya air putih biasa tanpa dikasih bumbu ya, putih telur tidak ada. Ya, langsung saja kita proses untuk penepungan.
Nah, oke ya. Ini kita proses penepungan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, usahakan pakai tangan dua ya, pakai tangan dua. Nah, diaduk. Jangan lupa diremas ya. Biar apa diremas? Nah, ini biar bumbunya ayam itu bisa meresap di tepung. Nah, karena tepungnya tanpa dikasih bumbu. Nah, ini bosku ya. Nah, ini dipencet, itu kan keluar airnya, air bumbu ayam itu kan keluar, jadi meresap di tepungnya. Jadi tepungnya itu nggak usah dikasih bumbu. Nah, ini seperti ini ya. Jadi remas, kita aduk, kita remas lagi, kita aduk lagi. Nah, Bang, itu berapa lama untuk ngaduknya di tepung? Nah, ini nggak usah lama-lama ya. Yang penting itu sudah menempel untuk tepungnya. Sudah menempel, baru nanti dimasukkan ke air putih biasa. Celupannya 1 kali celup 2 kali penepungan ya. Jadi nggak tebal di tepungnya ya kalau 1 kali celup itu. Diaduk terus. Ini tadi 23 ya, 23. Katakan ini 1 ekor ayam. Nah, gorengnya 1 ekor ayam ini tadi ya. Oke, kelihatannya sudah. Ini baru kita celupkan ke air putih biasa. Celupkan ke air putih biasa ini ya. Ini belum dicelup. Nah ya, sudah ada crispy-nya. Nah, celupkan ke air putih biasa. Bagian saya, bagian paha ini. Nanti dilihat, ditonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa dibantu di like dan juga di share ya bosku ya. Siapa tahu bermanfaat buat seterus semua yang ingin mau buka usaha. Kita belajar bareng, sukses bareng-bareng ya di sini ya. Bisa juga untuk masakan sehari-hari untuk anaknya. Nah, oke. Kalau sudah, usahakan ya, diusahakan tepung habis penepungan itu langsung diayak ya, bosku ya, langsung diayak. Biar tepungnya nanti halus dan nanti hasilnya bisa maksimal, renyah, gurih ya. Biar nanti gurihnya bisa tahan lama, tidak tebal di tepung. Jadi gini ya. Ini penyebabnya menggumpal, nanti atos, alot seperti itu ya. Jadi ini harus diayak dulu. Nah, ini ya, yang sudah diayak itu halus lagi bosku. Nah, sekarang kita cek untuk minyaknya ya. Kita cek. Nah, kalau seperti ini itu tandanya sudah panas bosku. Nah, ini sudah panas, baru kita angkat untuk ayamnya. Nah, ini ditiriskan ya sampai benar-benar tiris ya, sampai benar-benar tiris. Ini baru kita proses penepungan yang kedua. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini buat pemula. Untuk proses penepungan yang kedua itu pelan-pelan bosku ya. Nah, seperti ini. Ditonton, dilihat ya, dipahami seperti ini. Nah, terus kita aduk. Nah, kita aduk. Terus kita tekan lagi seperti ini. Tekannya jangan keras-keras. Nanti kalau keras-keras nanti menggumpal ya. Nanti jadinya pantat. Nah, diaduk. Untuk mengatasi biar tidak bantat gimana bang? Nah, ini habis ditekan langsung diaduk ya. Nah, ini ya. Nah, dalam terus seperti ini diaduk, ditekan, aduk lagi seperti itu. Agak di seperti ini. Nanti dilihat ya hasilnya. Dan rontokannya itu sedikit. Kalau tepungnya banyak ya, tepungnya banyak itu rontokan sedikit. Kalau tepungnya sedikit-sedikit, ya rontokannya itu malah yang banyak.
Jadi gitu. Monggo silakan dicoba ya buat sedulur semua. Ini kita bersihkan dulu endapan tepung di minyak ya. Ini penyebabnya nanti gosong. Jadi sebelum masuk kita cek dulu, jangan sampai ada tepungnya. Nah nanti jadi gosong ya, minyak jadi hitam. Kita harus rawat minyak, jangan sampai gosong, jangan sampai hitam. Nah ini kelihatannya sudah jadi bosku. Ini kita cek ya bagian sayap dulu. Biasanya kan bagian dada, ini yang duluan bagian sayap. Wih, mantap sekali nih bosku ya. Langsung kita goreng. Nah itu ya, langsung mekar ya. Kalau minyaknya panas, minyaknya banyak, baru masuk itu langsung mekar. Ini lagi, mantap sekali nih. Wow, istimewa. Satu kali celup, 2 kali penutungan bosku. Wah, ini bagian dada bosku. Ya, dagingnya ini crispy-nya tipis ya, panjang-panjang. Mantap. Bagian sayap lagi bosku. Nah, ini bagian sayap. Bagian punggung. Atasnya paha ini ya. Ini sayap lagi. Wah, banyak kan sayap ini. Mantap. Nah, ini untuk bagian dada. Dadanya seperti ini. Dikatakan seperti ini ya. Nah, biar tepung yang tidak menempel itu biar turun, nggak ikut masuk ke minyak nanti ya, biar tidak banyak untuk blendeknya di minyak, jadi ketekan seperti ini. Letaknya bisa dibolak-balik. Nah, dibalik lagi gini. Nah, dibalik. Nah, galau. Mantap, jadi mantap ini bosku. Wah. Ya, super crispy, super kribo bosku. Ya, jangan lupa dibantu di like dan juga di share ya, dan di subscribe buat yang belum subscribe, monggo silakan ya. Siapa tahu bermanfaat buat sedulur semua yang ingin mau buka usaha ayam goreng. Dan kita di sini belajar bareng, sukses bareng-bareng ya. Mantap sekali. Nah, oke ngelor ya. Dan ini kita cek, kita lihat untuk hasilnya. Mantap sekali bosku. Crispy-nya. Wow, mantap sekali. Adalah. Monggo bosku, silakan dicoba bosku ya. Jangan lupa dibantu di like dan juga di share sebanyak-banyaknya, siapa tahu bermanfaat ya. Nah, buat yang belum punya usaha, semoga nanti punya usaha sendiri ya. Dan yang sudah punya usaha, yang sudah jualan, semoga jualannya lancar, laris manis bosku ya, cepat habis. Amin. Mantap sekali. Nah, dan ini jangan lupa ya, jangan lupa diaduk biar matangnya merata ya. Dan nanti untuk cara ngatur apinya itu jangan pakai api besar terus ya. Kita atur apinya biar matangnya itu merata sampai ke dalam dan nanti gurihnya bisa tahan lama. Itu nanti kita pakai api sedang ya, jangan pakai api besar terus. Kalau pakai api besar terus itu yang ada nanti matangnya di luar, dalamnya belum.
ya, karena apinya besar. Kalau apinya sedang itu matangnya perlahan-lahan ya, jadi matangnya bisa merata. Nah seperti itu bosku ya, dan nanti biar gurihnya bisa tahan lama. Nah oke. Nah kalau sudah seperti ini ya, sudah mulai agak kecoklatan, itu baru kita kecilkan untuk apinya. Kita kecilkan pakai api sedang. Itu masih pakai api besar ya, kita kecilkan. Nah adalah itu pakai api sedang. Nah, kita tunggu sampai benar-benar matang. Nanti kalau sudah matang, tandanya sudah matang itu nanti ayamnya itu ngapung ya, naik ke atas ngapung gitu ya, itu tandanya sudah matang. Nah oke, dan ini sudah matang ya, kita angkat itu ya, sudah naik, sudah ngapung ke atas gitu ya ayamnya. Ini baru kita angkat. Wow, mantap sekali. Wih, ini bosku, mantap sekali ini bosku. Ya crispy-nya. Oke. Mantap sekali. Nah oke ya, cukup sekian dulu untuk videonya, semoga ini bermanfaat ya, dan jangan lupa dibantu di like dan juga di share. Oke, dan bila ada kata yang salah, Bang Supa minta maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju kita bahagia. Salam sehat, salam sukses, salam seduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.